Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Hari ini saya akan kembali lagi memberikan alur film yang masih bertemakan psikopat. Nah, film yang akan kita bahas hari ini adalah film Daddy's Girl. Film ini menceritakan tentang dua orang yang memiliki jiwa psikopat. Dua orang tersebut adalah ayah dan juga seorang wanita yang tak lain adalah anak tirinya sendiri. Mereka berdua sudah terbiasa menjebak wanita lain yang berada di bar untuk mereka ajak bersenang-senang di rumah. Tapi setelah sampai di rumahnya, wanita tersebut akan disiksa hingga mati dan untuk menghilangkan jejaknya, mereka berdua memutilasi wanita tersebut hingga menjadi beberapa bagian. Wah, sungguh sadis memang. Tapi lebih sadis lagi jika kalian tidak mensubscribe channel ini. Karena percaya atau enggak, siapa yang melihat video ini dan tidak mensubscribe channel ini, maka ia akan mengalami mimpi buruk selama 7 hari. Buat kalian yang gak mau mimpi buruk, lebih baik subscribe dulu ya. Ini semua demi kebaikan bersama. Scene dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang sedang asik bergoyang di atas kasur. Dua orang tersebut adalah John si ayah tiri dan juga anaknya Zoe. Yah, kalian gak salah. Mereka adalah ayah dan anak yang sedang bergoyang di atas kasur. Di awal film sudah ngawur ya adegannya. Zoe ini adalah anak tiri John. Ibunya Zoe sudah meninggal sejak Zoe masih kecil. Dan yang menjadi penyebab meninggal ibu Zoe ini karena ia tak tahan dengan kelakuan dari John yang suka menyiksa wanita lain. Beberapa kali Zoe mencoba bunuh diri, namun Zoe sepertinya masih ragu untuk melakukannya. Singkat cerita, John mengajak Zoe ke sebuah bar yang dekat dengan rumahnya. Di bar tersebut, John menanyakan Zoe, adakah orang yang ia sukai di bar tersebut? Dan Zoe menunjukkan ke seorang wanita yang sedang mabuk sendirian. Lalu John memberikan uang ke Zoe sebagai modal untuk berkenalan dengan wanita tersebut. Singkat cerita, akhirnya Zoe berhasil berkenalan dengan wanita tersebut. Wanita tersebut bernama Stacy. Wanita ini mengaku sedang berlibur di kota tersebut dan ia hanya sendiri di sana. Mendengar hal tersebut, John mencoba merayu Stacy dan akhirnya rayuan John pun berhasil. John dan Zoe akhirnya membawa Stacy ke rumah mereka. Sesampainya di sana, Stacy mengira akan diajak bergoyang sama John dan juga Zoe. Tapi ketika ia berada di satu ruangan, tiba-tiba Zoe perlahan mundur. Di sini John menjelaskan jika Zoe hanya akan menontonnya saja. Akhirnya Stacy dan John beradu mulut di depan Zoe. Di sini John meminta Stacy untuk menutup matanya selama 5 detik saat memasuki satu ruangan khusus dan Stacy pun setuju. Setelah masuk, John menghitung dari 1 hingga 5. Pada hitungan kelima, John langsung memotret Stacy. Di sini Stacy kaget bukan main, karena ia berada di satu ruangan yang penuh dengan alat-alat penyiksaan. Stacy pun mencoba untuk kabur. Tapi ternyata John sudah mengunci ruangan tersebut dan foto Stacy tadi ditempel ke sebuah dinding dan di sana terlihat banyak sekali foto-foto wanita lain. John di sini langsung menangkap Stacy dan menyiksanya dengan sadis. Keesokan harinya, Zoe masuk ke ruangan tersebut dan melihat Stacy yang terikat di keranjang besi dengan luka yang sangat banyak dan sadis. Di sini Zoe memasangkan tali tambang untuk bunuh diri. Setelah selesai, Zoe memberikan pilihan ke Stacy. Zoe menjelaskan jika penyiksaan yang dialami oleh Stacy ini belum apa-apa, karena John akan terus melakukan penyiksaan hingga Stacy tewas perlahan. Dan pilihannya hanyalah bunuh diri sekarang atau disiksa selamanya oleh John. Wah, bayangin kan, ngeri banget situasinya. Mendengar hal tersebut, Stacy memilih untuk bunuh diri dengan cara menggantung dirinya ke tali yang sudah dibuat oleh Zoe. Malam harinya setelah John pulang bekerja, John masuk ke dalam ruangan penyiksaan. Di sana ia melihat Stacy yang sudah tergantung kaku. Ia tahu jika hal tersebut adalah ulah dari Zoe. John pun di sini marah besar dengan Zoe karena ia sudah membuat Stacy bunuh diri.
Tapi Zoe menjelaskan jika Stacy sudah cukup tersiksa dan Zoe hanya memberikan ia pilihan. Mendengar hal tersebut, John terlihat kesal dan meminta Zoe untuk membereskan jasad Stacy. Di sini John mengajari Zoe cara memutilasi Stacy, mulai dari kakinya hingga seluruh badannya. Di sini terlihat jelas jika peran Zoe hanyalah pencari korban dan John adalah bagian dari eksekusinya. Zoe dan John akhirnya memutilasi jasad Stacy dengan menggunakan gergaji mesin. Lalu John membungkus potongan jasad tersebut dengan sebuah plastik besar. Scene berganti ke seorang polisi bernama Scott yang sedang berada di rumah nenek-nenek. Nenek tersebut protes karena rumahnya selalu dilempari batu oleh anak-anak kecil yang ada di sekitar sana. Saat sedang protes ke Scott, anak kecil yang nakal tersebut muncul dan bersembunyi di mobil Scott. Saat Scott melihat mereka pun kabur dan emang dasarnya tuh bocah pada nakal. Di sini mobil polisi Scott bannya dibocorin oleh anak nakal tersebut. Di sini Scott mencari bengkelnya John dengan berjalan kaki. Lalu tibalah Scott di bengkel John. Di sini Scott bertemu dengan Zoe yang sedang menonton film psikopat. Melihat kehadiran polisi, Zoe pun memanggil John. Di sini Scott menjelaskan jika mobilnya bocor dan ia tidak bisa kembali ke kantornya. John di sini mencoba menolong Scott dengan menderek mobil Scott ke kantornya langsung. Di tengah perjalanan, Scott melihat tato John. Di sini Scott bertanya, apakah John seorang marinir? John menjawab jika ia adalah seorang marinir yang pernah bertugas di Irak tahun 2005. Di sini Scott terlihat tertarik karena sebelum menjadi seorang polisi, Scott juga seorang marinir yang pernah ditugaskan ke Irak juga tahun 2006. Sesampainya di kantor polisi, Scott bertanya kepada atasannya tentang John. Atasannya menjelaskan jika John pindah ke kota tersebut 5 tahun lalu, dan John tinggal bersama pacarnya. Jadi di sini semua orang mengira Zoe adalah pacar John, padahal ia adalah anak tirinya. Di sini Scott merasa jika ia sepertinya sudah pernah melihat atau bertemu dengan John sebelumnya. Scene berganti lagi ke sebuah bar. Di sini John dan Zoe seperti sedang mencari korban berikutnya. Tapi sudah lebih dari sejam mereka belum mendapatkan korban baru. Zoe pun meminta pulang, tapi John meminta waktu 1 jam lagi. Di sini Zoe mencoba ke bartender untuk memesan minuman lagi. Tapi ketika ia melihat ke tempat duduknya, ia melihat jika John sudah berkenalan dengan wanita di bar tersebut. Wanita tersebut bernama Annie. Akhirnya mereka bertiga pun berbincang-bincang. Saat mereka sedang asik ngobrol, bartender pun datang membawakan minuman yang tadi dipesan Zoe. Di sini John terlihat tertarik dengan bartender tersebut, karena bartender tersebut memang cantik dan juga putih. Singkat cerita, John dan Zoe akhirnya membawa Annie ke rumah mereka. Di sini sebenarnya John tidak begitu suka dengan Annie, tapi karena tidak ada korban lain, maka ia menjadikan Annie sebagai korbannya. Sesampainya di rumah, seperti biasa John meminta korbannya untuk menutup mata saat memasuki ruangan sakral tersebut. Saat sudah masuk, John mulai berhitung dan memfoto Annie sebagai korbannya. Annie pun langsung ditangkap dan diikat di keranjang besinya. Lalu dengan sadis, John menyetrum Annie beberapa kali hingga Annie lemas. Saat sudah lemas, John mulai menaiki Annie. Wah, kalian pasti tahu nih adegan berikutnya. Ya, John melakukan penggenjotan ke Annie. Di sini Zoe hanya bisa mengintip apa yang dilakukan oleh John ke Annie. Setelah selesai melakukan penggenjotan, John kembali menyetrum Annie. Di sini terlihat jika Zoe sudah tak tahan melihat kelakuan ayah tirinya tersebut. Zoe pun ke kamarnya dan mengambil tembakan yang ia siapkan untuk bunuh diri. Zoe langsung menuju di ruang penyiksaan John. Di sini Zoe langsung menodongkan pistolnya ke John. Melihat hal tersebut, Annie seperti mempunyai harapan untuk bebas. Tapi seperti korban sebelumnya, Zoe malah menawarkan Annie untuk bunuh diri. Di sini John tidak begitu marah, karena sepertinya dia sudah puas menyiksa Annie. Zoe pun memberikan pistolnya ke tangan Annie dan tiba-tiba, dor! Annie pun tewas. Setelah Annie tewas, John memotong tubuh Annie untuk menghilangkan jejaknya. Scene berganti ke kantor polisi tempat Scott bekerja.
Di sini ternyata Scoot menemukan dokumen marinir si John. Dan ternyata John adalah mantan marinir yang dipecat secara tidak hormat karena pelanggaran yang ia lakukan sendiri. Setelah John dipecat, John menikah dengan ibunya Zoe, dan beberapa tahun kemudian ibunya Zoe ini bunuh diri. Mengetahui semua itu membuat Scoot penasaran dan mulai mengikuti John. Malam harinya, John dan Zoe ini kembali mencari korban baru di sebuah bar. Di sana mereka melihat Jessica, bartender yang kemarin bertemu dengan John. Mereka pun akhirnya berbincang-bincang dengan akrab. Di sini John mulai merayu Jessica dan sebaliknya. Jessica pun mulai memuji sikap John yang sangat manis kepadanya. Saat John memesan minuman, di sini tinggallah Zoe bersama Jessica. Karena merasa kasihan kepada Jessica, Zoe mencoba memperingatkan ke Jessica kalau sebenarnya John itu tidak baik. Namun ternyata Jessica tidak percaya begitu saja ke Zoe, karena menurutnya Zoe hanya cemburu melihat John yang terlalu dekat dengannya. Akhirnya seperti biasa, John dan Zoe ini mengajak korbannya yaitu Jessica ke rumahnya. Di sini Jessica tidak sadar jika dirinya berada dalam bahaya. Di dalam mobil Jessica hanya tertidur. Di sini juga terlihat jika Scoot mengikuti mobil John. Tapi sepertinya John tidak sadar jika ia sedang diikuti oleh seorang polisi. Lalu tibalah John di rumahnya. Di sini John langsung mengangkat Jessica yang sedang tertidur dan ia langsung membawa Jessica ke ruangan eksekusi. Seperti biasanya, John selalu memfoto korbannya sebelum disakiti. Karena Jessica belum juga bangun, Zoe mencoba membangunkan Jessica dengan cara menyundutkan rokok yang ia pegang ke tangan Jessica. Wah, Zoe juga lumayan sadis ya. Akhirnya Jessica pun tersadar. John pun langsung menyuruh Zoe untuk menyingkir karena John sudah tidak tahan untuk menyiksa Jessica. Jessica pun di sini memaki John, tapi John langsung menutup mulut Jessica dengan tangannya. Tak mau menyerah begitu saja, Jessica malah menggigit tangan John. Karena mendapatkan perlawanan dari Jessica, John pun akhirnya mengambil alat setrumannya dan mulai menyetrum Jessica. Karena tak tega melihat Jessica, Zoe pun memilih untuk keluar dari ruangan tersebut. Lalu scene berganti ke Scoot yang sedang mengawasi rumah John. Sialnya saat sedang mengawasi John, Scoot malah terkena perangkap hewan yang dipasang oleh John. Mendengar teriakan Scoot, Zoe pun langsung keluar menolongnya. Tapi ternyata yang mendengar teriakan Scoot bukan hanya Zoe, tapi John pun juga. John pun langsung keluar dan mencari Zoe. Sementara itu, Jessica di sini mencoba melepaskan diri dari rantai yang mengunci dirinya. John akhirnya melihat Scoot dan juga Zoe. Di sini John langsung menghajar Scoot yang tidak berdaya. Setelah Scoot pingsan, John membawa Scoot ke ruangan eksekusinya. Di sini John marah besar karena ternyata Jessica berhasil kabur darinya. Akhirnya John mengambil senapan dan mulai mencari Jessica keluar rumah. Di sini terlihat Jessica yang bersembunyi di balik pohon besar. John pun mulai mencari Jessica. Ketika John sampai di pohon besar tempat Jessica bersembunyi, Jessica langsung menancapkan pisau yang ia pegang ke kaki John. John pun langsung mengarahkan senapannya ke Jessica yang sedang berlari. Tapi ternyata senapannya itu kosong. John akhirnya kembali masuk ke rumahnya. Di sini John memanggil Zoe untuk mengobati kakinya yang terkena pisau. Tapi bukannya Zoe yang datang, malah Jessica yang datang sambil membawa gergaji mesin yang sudah dinyalakan. Jessica di sini langsung menyerang John dengan gergajinya. Tapi John berhasil menghindari serangan Jessica. Bahkan John bisa melukai Jessica dengan pisau yang ia pegang. Lalu tiba-tiba Zoe datang dengan membawa pistol. Di sini John terlihat senang karena bantuan datang, tapi ternyata dugaan John salah. Zoe di sini langsung menembak John hingga sekarat. Melihat John yang belum tewas, Zoe langsung mengambil pisau yang John pegang. Lalu Zoe menggorok leher John. Zoe juga mengucapkan jika itu untuk membalas kematian ibunya. Film pun tamat, tapi di akhir filmnya ternyata Zoe dan Jessica ini bersatu dan pindah ke daerah lain. Di sana mereka ini berburu teman-teman John yang ternyata sama seperti John, suka menculik dan menyiksa gadis-gadis. Bagaimana menurut kalian? Seru kan filmnya? Buat kalian wanita-wanita yang suka keluar malam, baiknya lebih berhati-hati lagi ya dengan orang yang baru kalian kenal. Walaupun orang tersebut terlihat baik. Jangan sampai kejadian film ini terjadi pada diri kalian ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini untuk mendapatkan video terbaru dari Zin Movie.